siang semuanya, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Ferly Viola yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual di One News Crime. Pemirsa, kasus kejahatan di tahun 2022 semakin meningkat di seluruh daerah, khususnya daerah ibu kota DKI Jakarta seperti Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Menurut data statistik Kepolisian Polri Resor Metro Jakarta Selatan Sektor Kebayoran Lama, saat ini kasus yang paling tertinggi adalah kasus penipuan, dilanjut dengan kasus pencurian biasa, pencurian motor, narkoba, dan yang terakhir kasus pencurian dengan pemberatan. Dan saat ini kami akan melakukan penelusuran bersama tim Delik One News Crime. Kami akan menghubungi reporter kami Ajeng Herdinatia yang sudah berada di kawasan Kebayoran Lama untuk mewawancarai beberapa narasumber untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus-kasus kejahatan yang terjadi di daerah Kebayoran Lama. Ya, langsung saja. Apakah sudah terhubung dengan Ajeng Herdinatia? Baik, silakan Ajeng. Ya, terima kasih Ferly yang ada di studio sudah tersambung. Saat ini saya sudah berada di Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan saat ini saya ingin mewawancarai kepolisian terlebih dahulu bagaimana perkembangan kasus tersebut. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu AKP Nabila. Ibu AKP Nabila, saya Ajeng Herdinatia dari tim Delik One News Crime. Gimana Ibu, kabar sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Ajeng. Baik, saya di sini mau bertanya Ibu mengenai tren kejahatan 2022 sampai dengan bulan Juni ini. Menurut data statistik kriminal kepolisian Polsek Kebayoran Lama ini, bagaimana Ibu perkembangannya dari setiap kasus? Oke, baik Mbak Ajeng. Jadi memang untuk di kasus kejahatan di Polsek Kebayoran Lama ini memang paling banyak ada di kasus penipuan. Nah, di penipuan ini di antara dari bulan Januari sampai bulan Juni ada 13 kasus dan di antaranya 6 itu udah selesai. Kemudian di sini ada pencurian biasa. Pencurian biasa ini ada 6 kasus. Diikuti dengan aniayat. Aniayat itu penganiayaan Ibu. Tahu, aniayat itu penganiayaan. Di sini ada 5. Ada 5 kasus dan 3-nya sudah selesai. Kemudian ada curat dan curahan uang Ibu. Kalau untuk curat itu apa? Curat itu pencurian dengan pemberatan. Seperti pembegalan, ada apa? Melukai ya, Bu? Melukai, betul. Berarti dari setiap kasus itu ada yang sudah selesai dan belum selesai ya Bu pengembangannya? Iya, betul. Ada yang sudah selesai dikerjakan dan belum. Masih tahap pengerjaan, penyelidikan. Ya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Maaf mengganggu. Mbak Ajeng. Terima kasih. Ya, Sobat One News Crime, saat ini saya sudah bersama dengan korban penipuan lowongan pekerjaan yang ada di daerah Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Arya ya? Mas Arya. Oh ya, Mas Arya, sudah bersama dengan Mas Arya. Mas, boleh diceritain nggak sih tentang kronologinya, gimana sih Mas bisa kena penipuan lowongan pekerjaan kayak gitu? Oke. Jadi waktu itu saya ada lowongan pekerjaan Mbak di sekitar sini, di Kebayoran. Ada di tempatnya, ada di itu kertas ditempel di dekat tiang listrik di gardu gitu. Saya tertarik karena posisinya saya kan emang lagi sedang mencari pekerjaan ya pas saat itu. Jadi saya tertarik buat ikut lowongan pekerjaan itu. Di saat saya sudah mendaftar, saya sudah terdaftar dan sudah dikabari melalui WhatsApp ya dari pihak yang menanggung jawab tentang itu, perusahaannya itu. Saya sudah ngirim CV yang katanya diterima, dan di situ saya harus membayar uang admin sebesar 500.000 ya situ. Katanya untuk kebutuhan tentang operasional atau apa baju lah dan lain. Akhirnya saya kan ya karena saya tergiur sudah masuk ya, udah apa sih namanya udah terdaftar lah situ. Jadi saya buat transfer gitu saya seriusin aja, saya transfer langsung akhirnya. Akhirnya saya transfer ke Indomaret. Pas saya transfer selang beberapa saat kok nggak ada kabar lagi. Saya coba kabarin lagi, akhirnya ternyata nggak ada kabar. Akhirnya saya diblok sih. Mulai dari situ saya mulai curiga, wah kayaknya saya kena penipuan di situ. Terus yang Bapak lakukan setelah tahu kalau itu penipuan tuh Bapak melakukan apa sih, kayak lapor atau gimana? Buat yang pertama saya lakukan sih, saya kan panik dulu ya karena kan 500.000 lumayan besar ya buat saya yang masih mencari kerja kan. Akhirnya saya buat nanya-nanya dulu ke orang tua, ke teman-teman terdekat buat harus ngelakuin apa. Akhirnya
pada saat itu akhirnya saya melakukan buat melapor ke kantor polisi daerah Kebayoran Lama. di kantor polisi di Kebayoran Polsek, Lama ya? itu. Iya, saya setelah melakukan pelaporan udah diurus semuanya, sehingga saya sampai sekarang sih masih menunggu kelanjutan lagi sih buat dari hasil laporannya itu. Berarti sampai sekarang belum masih proses ya Pak? Iya, masih diproses sih katanya. Saya sih berharap sih secepatnya sih buat diurus, karena kan Ya. apa namanya, Daripada banyak yang terjebak. Ya, benar. Dan itu banyak loh yang katanya yang masuk situ. Nah, baik, terima kasih Mas Arya. Maaf mengganggu waktunya ya Mas. Oh ya, sama-sama. Sobat One News Crime, saat ini saya sudah berada di daerah Kebayoran Lama dan ingin mewawancarai bagaimana pendapat masyarakat tentang tren kejahatan yang ada di Kebayoran Lama sendiri. Dan saat ini saya sudah berada bersama Mas Rafiq. Mas Rafiq, saya Anjir Nadia dari tim Delik One News Crime ingin mewawancarai Mas Rafiq. Apakah Mas Rafiq berkenan? Saya mau tanya Mas, menurut Mas sendiri nih sebagai masyarakat di daerah Kebayoran Lama, tanggapan Mas gimana sih tentang kalau di daerah Kebayoran Lama ini kan ada kasus penipuan dalam kedok lowongan pekerjaan ya Mas, dan ada di daerah Ulir sendiri. Mas pernah dengar nggak sih? Kalau soal kasus lowongan pekerjaan saya dengar sih Mbak, karena ada teman saya itu hampir kena sama pelakunya karena dia minta uang itu di awal lowongan pekerjaan ini, terus ya setelah di prospek ternyata itu benar penipuan. Jadi teman Mas Hampir sih Mbak, alhamdulillah tapi enggak nih. Kalau menurut saya ya dia ini ya hati-hati aja sih Mbak, jangan mudah percaya dengan yang berita-berita yang lowongan pekerjaan apalagi minta di awal, itu kayaknya nggak jelas ya gitu. Terus untuk kasus-kasus yang lain nih Mas, sesuai data statistik kan ada kasus narkoba, pencurian dengan pemberatan, bisa melukai gitu Mas. Terus gimana nih pendapatnya Mas? Atau Mas sendiri pernah merasa resah nggak tinggal di sekitar kejahatan? Kalau menurut saya Mbak, ya kalau apalagi di daerah pasar Kebayoran ini ya mesti hati-hati aja sih Mbak, jangan kalau di pasar ya sederhana aja, jangan bawa-bawa barang yang berharga. Kan kalau soal resah sih Mbak ya, karena saya udah tinggal 10 tahun sini ya, cuman alhamdulillah saya nggak pernah kena. Ya belum pernah sih Mbak, karena udah dari keluarga saya sama saya udah berhati-hati. Preventif dan pencegahannya lebih diperbanyak ya Mas? Ya, jadi Mbak, terima kasih. Oke Mas, makasih banyak ya. Ya, Sobat One News Crime, saat ini saya sudah bersama dengan Kriminolog Universitas Budi Luhur, Bapak Zuri. Bapak Zuri, bagaimana kabarnya Pak? Baik sekali. Bapak, saya Ajeng Harginatia dari tim Delik One News Crime ingin bertanya nih Pak, bagaimana sih pendapat atau tanggapan Bapak sebagai ahli kriminolog soal kasus yang ada di Kebayoran Lama sendiri, kan kasus penipuan tuh Pak yang paling tertinggi. Nah, itu pendapat Bapak tuh bagaimana? Pendapat saya sebagai kriminolog adalah kejahatan-kejahatan yang ada di Kebayoran Lama ini berpaku pada teori yakni rational choice theory, yang mana para pelaku kejahatan akan menimbang terlebih dahulu untung dan ruginya gitu. Nah, kita ketahui bersama di masa pandemi ini banyak PHK, semuanya ekonomi itu merosot. Seperti yang dikatakan Mbak Ajeng tadi, bahwasanya di daerah Kebayoran Lama didominasi kejahatan penipuan dan pencurian. Begitu. Nah, saya rasa faktor-faktor terjadinya kejahatan ini dari sudut pelaku kejahatan adalah satu, rasa keuntungannya ini lebih besar. Yang kedua, ada kesempatan. Yang ketiga, kejahatan yang dirancang oleh para pelaku ini sudah terstruktur. Misalnya pencurian motor begitu. Nah, para pelaku ini akan menyasar orang-orang yang lalai begitu. Nah, kalau untuk para penipuan ini biasanya semacam perusahaan, tapi perusahaan abal-abal. Makanya dari kami menyarankan, kita akan melamar suatu pekerjaan di suatu perusahaan, kita pastikan dulu perusahaannya ini terdaftar tidak ke OJK.
begitu. Nah, misal kewaspadaan berarti kita jangan lalai, terutama di tempat-tempat yang rawan. Juga kita bisa memberi tambahan keamanan ekstra seperti memasang CCTV misalnya, dan banyak hal lainnya. Berarti kalau untuk pencegahannya seperti itu ya Pak, agar tidak terjadi penipuan dan pencurian lebih besar lagi. Ya, tetap waspada, jangan lalai, jangan beri kesempatan bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. Baik Bapak, terima kasih atas tanggapannya dari Pak Zuhri ini sebagai ahli kriminolog Universitas Beliau. Terima kasih Pak, maaf mengganggu waktunya ya. Tim Delik One News Crime sudah menyelesaikan wawancara dari berbagai narasumber, dari kepolisian, masyarakat, ahli kriminolog, dan korban penipuan di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sekian dari Tim Delik One News Crime, kembali ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ajeng dan tim Delik yang berada di lokasi Kebayoran Lama, dan terima kasih juga kepada narasumber yang telah memberikan informasi kepada tim Delik. Saya Verly Viola, pamit undur diri, selamat siang dan terima kasih.